Anda membeli saham PT Kakanda dengan harga 3.533 per lembar. Nah, Anda berharap bahwa saham tersebut memberikan dividen sebesar 106, 112,36, dan 119,10 pada tahun pertama, kedua, dan ketiga berturut-turut, dan Anda berharap dapat menjualnya pada akhir tahun ketiga sebesar 4.208. Nah, untuk pertanyaannya yang pertama itu diminta hitunglah pertumbuhan pada dividen, yang kedua hitunglah dividen yield pada saat ini. Kemudian yang ketiga, jika diasumsikan bahwa tingkat pertumbuhan G yang telah dihitung akan berlaku terus, berapa rate of return pada saham? Nah, untuk yang pertama kita diketahui itu harga saham per lembarnya dari sini 3.533 per lembar. Kemudian dividen untuk tahun pertamanya Rp106, tahun keduanya 112,36, untuk tahun ketiganya 119,10. Dan diketahui juga di sini penjualan akhir tahun ketiganya sebesar 4.208. Nah, untuk yang pertama, langsung masuk ke jawaban yang pertama, diminta hitunglah pertumbuhan pada dividen. Nah, untuk menghitung pertumbuhan pada dividen, kalau untuk tahun pertama, berarti kita tetap, karena kan untuk menghitung pertumbuhan dividen itu harus ada selisih selisih antar tahunnya. Kalau ini tahun pertama, kenapa apa namanya masih sama 106? Karena kan nggak ada tahun sebelumnya. Meskipun ia di sini ditulis dikurangi tahun sebelumnya, berarti kan otomatis 106 dikurangi dengan tahun sebelumnya kan nggak ada, dikurangi 0. Dibagi tahun sebelumnya 0, tetap aja 106 gitu. Nah, untuk tahun kedua, menghitung dividennya tinggal dividen tahun kedua dikurangi dividen tahun pertama, dibagi dividen tahun pertama, dikali persentasekan 100%. Nah, untuk yang tahun kedua berarti tinggal 112,36 dikurangi 106 dibagi dengan 106 kemudian dikali 100%. Nah, hasilnya 6%. Kemudian untuk dividen tahun ketiga sama saja kayak menghitung dividen tahun kedua. Berarti tinggal dividen tahun ketiga dikurangi dividen tahun kedua dibagi dengan dividen tahun kedua. Jadi rumusnya itu dividen tahun yang ditanyakan dikurangi dividen T itu biasanya dividen T dikurangi dividen T min 1 dibagi dividen T min 1 itu buat rumusnya. Jadi kalau dividen T min 1 tuh kayak dividen tahun sebelumnya gitu. Nah, dibagi dengan dividen tahun sebelumnya juga. Jadi untuk tahun ketiga tinggal 119,10 dikurangi 112,36 dibagi 112,36 dikali dengan persentasenya 100%. Nah, hasilnya 6%. Nah, hasilnya kan 5,9. Cuman kalau kita bulatkan kan jadi sama 6%. Nah, jadi dapat disimpulkan pertumbuhan dividennya itu sebesar 6%. Nah, kemudian untuk menghitung soal yang kedua, hitunglah dividen yield pada saat ini. Nah, untuk menghitung dividen yield saat ini itu rumusnya tinggal dividen per lembar saham terakhir dibagi dengan nilai pasar per lembar saham dikali 100%. Nah, dividen per lembar saham tahun terakhir kan tadi udah tahu di tahun ketiga itu ada 119,10. Nah, berarti tinggal 119,10 dibagi nilai pasar per lembar saham. Nah, nilai pasar itu yang mana? Nilai pasar itu yang penjualan tahun terakhir. Nah, yang ini sama aja nilai pasar per lembar saham. Jadi kita ngejualnya ke pasar segini. Kalau ini tuh kan harga saham per lembar yang kita punya gitu. Kalau ini mah penjualannya kita jual tuh sebesar 4.208. Nah, tinggal kita bagi aja 4.208. Nah, dikali persentasenya 100%. Nah, jadi hasilnya 2,8%. Jadi untuk besarnya dividen yield saat ininya yaitu sebesar 2,8%. Nah, kemudian untuk yang ketiga itu ditanya rate of return pada sahamnya. Nah, rumus rate of return sebenarnya sama aja kayak tadi menghitung pertumbuhan dividen. Cuman kalau pertumbuhan dividen itu kan patokannya harga dividen. Kalau ini tuh patokannya saham. Nah, rumusnya sama. Harga saham periode ke T ke T itu ke tahun yang kita tanyakan. Kalau tadi kan ada
3 tahun, berarti di tahun ketiga dikurangi dengan harga saham sebelumnya, dibagi dengan harga saham sebelumnya, dikali 100%. Nah, tadi untuk harga saham periode ke-T, itu berarti harga saham pada saat kita penjualan. Yang ini nih, yang penjualan terakhir 4.208. Nah, dikurangi dengan harga saham sebelumnya. Harga saham sebelumnya kan otomatis yang ini yang 3.533 dibagi dengan harga saham sebelumnya juga sama 3.533 dikali 100%. Nah, jadi nanti hasilnya ini. Jadi hasilnya nanti 19%. Nah, jadi besarnya rate of return itu sebesar 19%. Nah, itu mungkin untuk soal pertama. Ada yang ditanyakan dulu? Aman teh. Aman, oke. Langsung aja mungkin ya ke soal yang kedua. Iya. Untuk soal kedua itu, PT Adinda sedang mempertimbangkan suatu program yang memerlukan dana sebesar 8 miliar. Alternatif pendanaannya yang pertama itu menerbitkan saham biasa yang menghasilkan 20.000 per lembar, kemudian menerbitkan obligasi dengan bunga 9%, dan yang ketiga itu kombinasi 50% saham dan 50 obligasi dengan harga jual per lembar sahamnya itu 20.000 dan bunga obligasinya 9% untuk utang. Kemudian diketahui juga di situ biaya tetapnya itu sebesar 2 miliar dengan biaya variabel per unitnya 25.000 dan harga jualnya itu 50.000. Nah, perusahaan saat ini memiliki 800 lembar saham yang beredar dan dikenakan pajak penghasilan sebesar 40%. Nah, untuk pertanyaannya yang pertama itu diminta menghitung DOL pada posisi BEP, abaikan biaya bunga. Kemudian yang kedua itu, jika perusahaan mengharapkan penjualan sebesar 100.000 unit, hitunglah expected EPS untuk setiap alternatif pendanaan. Nah, untuk yang ketiga itu diminta menghitung DFL untuk setiap alternatif pendanaan pada tingkat penjualan yang diharapkan. Dan yang keempat itu diminta menentukan DCL untuk setiap alternatif pendanaan. Nah, kita diketahui dulu di si PT Adinda itu memerlukan dananya itu sebesar 8 miliar. Maaf, 8 8 miliar ya. Ya, ini kurang nolnya 3 ya. 8 miliar. Kemudian alternatif pendanaannya yang pertama itu dari saham biasa dengan harganya itu 20.000 per lembar. Kemudian obligasinya dengan bunga 5% atau 9% di soal. 9%. Kemudian kombinasi sahamnya 50% dengan harga jual 20.000 per lembar dan obligasinya 50% dengan bunga obligasi 9%. Kemudian diketahui juga biaya tetap 2 miliar. 2 miliar ya? Ya, 2 miliar. Kemudian biaya variabelnya itu 25.000 per unit dan harga jualnya itu 50.000 per unit. Nah, jumlah saham saat ininya sebesar 800.000 lembar, kemudian pajaknya 40%. Nah, kita menghitung dulu yang A, yang DOL pada posisi BEP, abaikan biaya bunga. Nah, sebelum masuk ke perhitungan DOL, kita tentuin dulu apa namanya laba, laba sebelum pajak atau laba operasional, sama kita nentuin dulu eh, total penjualan yang sebenarnya kita jual. Nah, untuk yang pertama itu kita nyusun laporan laba ruginya dulu yang ini, penjualan. Nah, penjualannya kan tadi kalau di soal kan emang belum ada berapa unitnya. Karena di sini, di soal itu ada penjualan 100.000 unit, berarti kita otomatis pakai penjualannya itu pakai yang penjualan 100.000 unit terlebih dahulu. Karena kita belum tahu sebenarnya si perusahaannya itu menjual berapa unit sih. Nah, penjualan 100.000 unit, nah untuk eh, 100 apa namanya 100.000 unit ini dikali dengan harga jualnya 50.000 per unit. Nah, 50.000 per unit dikali dengan 100.000 unit itu totalnya ini harusnya 5 miliar ya, bukan 5 juta. Nah, ini kurang 0,3 maaf. Jadi harusnya di sini itu ditambah 0,3. Nih yang ini. Nah,
Ini harusnya itu 5 miliar. Nah, tinggal 5 miliar. Kemudian biaya variabelnya itu, biaya variabel per unit itu 25.000 per unit. Dan total unitnya itu 100.000 unit. Nah, jadi ada 2.500.000. Kemudian, yang satu lagi biaya tetapnya ini harusnya kan ini 2 miliar. Maaf, ini teteh tebelin dulu. 2 miliar. Ini harusnya 2.500.000. Jadi kurang nolnya 3. Nah, kita tinggal selisihin aja buat ngitung laba. Tinggal penjualan dikurangi biaya variabel, dikurangi biaya tetap, sehingga hasilnya ini harusnya, sebentar, hasilnya itu harusnya 5 ini ya, 5 miliar. Sebentar, kita coba lihat dulu. Oh enggak, kalau untuk selisihnya benar ini 500 juta, cuman tadi yang salahnya itu di sini nih, ini yang ini kurang 30 lagi. Ini harusnya 5 miliar dikurangi 2.500.000 dikurangi 2 miliar hasilnya 500 juta. Nah, kemudian kita sekarang tentuin dulu sebenarnya kuantitas yang dijual perusahaan itu berapa sih? Kalau di sini kan 100.000 karena emang ada di pertanyaan di soal. Sedangkan di soal yang dari atasnya itu kita belum tahu nih sebenarnya si perusahaan itu ngejual berapa unit. Nah, kita buat nyari kuantitasnya, kita masuk ke persamaan TR sama dengan TC, total revenue sama dengan total cost, di mana total revenue itu berarti rumusnya itu P dikali Q, ini price dikali kuantitas, sama dengan untuk ngitung total cost tinggal variable cost, fixed cost ditambah dengan variable cost, di mana variable costnya ini harus dikali kuantitas juga, karena variable cost di sini kan yang diketahui juga variable cost per unit gitu. Nah, tinggal kita masukin ke persamaan. Di sini P-nya itu 50.000 dikali Q sama dengan fixed cost-nya 2 miliar ditambah dengan variable cost-nya 25.000 dikali Q. Nah, kita tinggal kali silang aja. Di sini kan kalau ditukar berarti kan 50.000 Q. Ini minus, ini plus, tinggal dikurangi 25.000 Ki, hasilnya 25.000 Ki, sama dengan ini turunkan ke bawah 2 miliar. Nah, hasilnya, jadi si kuantitasnya itu 80.000 unit. Jadi sebenarnya si perusahaan itu memproduksinya 80.000 unit gitu. Kalau yang tadi kan ini mah uh, bila si perusahaan mengharapkan penjualannya 100.000 unit gitu. Tapi untuk aslinya itu sebenarnya si perusahaan itu memproduksinya itu 80.000 unit. Nah, kemudian masuk ke pertanyaan A. Untuk A itu ditanyakan DOL pada posisi BEP. Nah, untuk menghitung DOL itu rumusnya, penjualan dikurangi biaya variabel dibagi dengan EBIT. Nah, untuk penjualan berarti kan P dikali Q. Nah, terus untuk biaya variabel sama VC dikali Q dibagi dengan EBIT itu kan laba. Laba itu kan berarti tinggal P dikurangi V, ini maaf, price dikurangi variable cost dikali kuantitasnya dikurangi dengan fixed cost. Nah, dari rumus ini kita tinggal masukin aja ke ininya. Ini P kan udah diketahui 50.000 unit. Kuantitasnya bukan pakai yang 100.000 lagi, karena di sini kan kita udah tahu si kuantitasnya itu 80.000 unit. Nah, tinggal dikali 80.000, masukin aja sesuai dengan rumusnya, sehingga nanti hasilnya itu ketemu 0, dan ini berarti artinya tidak terdefinisikan. Nah, untuk yang soalan kedua itu diminta menghitung IPS untuk setiap alternatif pendanaan, di mana penjualannya itu 100.000 unit, bukan 80.000 unit. Meskipun di sini sudah tahu penjualannya itu 80.000 unit gitu. Tapi karena di sini yang ditanyanya itu pada posisi 100.000 unit, maka nanti perhitungan EBIT-nya pun tetap pakai yang selisih ini, yang EBIT yang 500 juta. Bukan yang kalau ini kita masukin kan 80.000 unit, otomatis EBIT-nya bukan 500 juta gitu. Nah, langsung aja. Untuk yang pertama itu ada 3 alternatif pendanaan.
Yang pertama itu pendanaan saham biasa dengan harganya itu 20.000 per lembar. Kemudian ada obligasi dengan bunganya itu 9%. Kemudian ada campuran antara saham dan juga obligasi. Nah, untuk yang pertama jumlah dana tadi sudah diketahui dari soal di mana jumlah dananya itu sebesar ini. Jumlah dananya itu sebesar 8 miliar. Ini maaf ini salah juga, ini harusnya kurang 3 digit di belakang. 8 miliar. Jadi untuk setiap alternatif pendanaan dananya sama sebesar 8 miliar. Kemudian dana ini akan dipenuhi dengan dua jenis, yaitu saham biasa dan obligasi. Nah, untuk yang pertama, saham biasa ini, saham biasanya kan tadi 800.000 lembar ya, tinggal kita kalikan aja dengan 20.000 per lembar harganya. Jadi, untuk yang alternatif pertama itu saham biasa 16 miliar, kemudian obligasi, karena di sini kita masih menggunakan saham biasa, otomatis yang obligasi ini nol. Nah, begitupun yang gabungan ini. Yang gabungan ini kan obligasinya otomatis nol karena kita patokannya masih ke saham biasa. Nah, otomatis di sini yang kita masukin pun yang saham aja sebesar 16 miliar. Nah, kemudian untuk yang jenis yang keduanya itu yang menggunakan obligasi. Jadi intinya itu si perusahaan itu cuma menggunakan saham dan obligasi, tetapi si alternatifnya itu ada tiga, ada yang saham aja, ada yang obligasi aja, ada yang campuran antara saham dan obligasi. Nah, untuk yang si obligasi, otomatis di sini kan saham biasanya nol, karena emang di sini yang diketahuinya obligasi. Kemudian untuk yang obligasi, diketahui itu di soal obligasinya itu 9%. Nah, kita tinggal menghitung di sini jumlah dananya 8 miliar, tinggal 8 miliar dikali 9%. Nah, hasilnya itu 720 juta. Kemudian untuk yang gabungan antara saham dan obligasi pun sama. Karena di sini kita patokannya dipenuhinya dengan obligasi, otomatis yang si saham kita abaikan. Jadi totalnya di sini pun sama sebesar 720 juta. Nah, kemudian EBIT. Kita ini EBIT. EBIT-nya itu tadi laba operasionalnya. Kita menggunakan yang 500 juta yang kita sudah hitung sebelumnya yang ini. Karena di sini di soalnya itu masih menggunakan penjualan 100.000 unit, bukan 80.000 unit. Nah, kemudian sekarang menghitung bunga obligasi. Nah, bunga obligasi untuk yang si saham otomatis nggak ada bunganya nol. Nah, untuk yang si obligasi kan bunganya 9%. Nah, kita tinggal kalikan. Tadi obligasinya itu 720 juta. 720 juta dikali 9% itu hasilnya 64.800.000. Nah, begitupun yang campuran yang antara saham dan obligasi. Karena si sahamnya nggak ada bunga, karena ini emang terteranya bunga obligasi. Jadi yang kita masukkan sama tetap yang bunga obligasi 64.800. Kemudian EBT. EBT itu tinggal EBIT dikurangi bunga obligasi. Ini untuk masing-masingnya tinggal 500 juta dikurangi 0. Terus kemudian yang campuran ataupun yang obligasi saja tinggal 500 juta dikurangi 64.800. Sehingga hasilnya bisa diketahui di sini yang baris EBT. Lanjut ke perhitungan pajak. Tadi di soal diketahui pajaknya itu 40%. Nah, kita tinggal kalikan dari EBT ini kita kalikan 40%. Kayak misalkan nih 500 juta dikali 40%, hasilnya 200 juta. Begitupun untuk yang EBT yang alternatif kedua maupun ketiga. Nah, sehingga udah diketahui nih jumlah pajaknya. Tinggal kita menghitung ED. ED itu kan laba setelah pajak gitu ya. Kita tinggal kurangi aja, tinggal EBT dikurangi dengan pajak yang sudah kita tadi ketahui. Nah, sehingga hasilnya EAT untuk masing-masing alternatif pendanaan itu mulai dari 300 juta, kemudian ada 261 juta 120.000 itu untuk alternatif pendanaan kedua dan ketiga. Nah, yang ditanya di soal itu kan menghitung EPS ya, earning per share. Nah, itu teh rumusnya EAT dibagi dengan jumlah saham yang beredar. Di mana kan tadi jumlah sahamnya itu 800.000 lembar. Nah, kita tinggal bagi aja masing-masing EAT ini dibagi dengan 800.000 lembar. Nah, jadi untuk EPS masing-masing alternatifnya itu untuk yang pertama itu 375, kemudian yang kedua 326,4, yang ketiga pun sama 326,4.
Nah, kemudian untuk yang C itu tadi ditanya DFL. DFL itu rumusnya, maaf ini Teteh ini dulu ya. Untuk yang DFL itu sebenarnya bisa ada rumus yang lebih sederhana lagi. Untuk yang ini, untuk yang satu minus PD satu min T ini kita hapus aja. Jadi rumus DFL itu rumusnya tinggal EBIT dibagi dengan EBIT min satu. Nah, EBIT-nya tadi tetap pakai yang eh, penjualannya 1.000 unit. Karena emang dari awalnya juga pakai yang 1.000 unit. Jadi tinggal, tadi kan EBIT udah ada diketahui 500 juta. Dibagi dengan EBIT lagi, 500 juta dikurangi, apa namanya, ini teh bukan satu sebenarnya, bunga. Bunga. Bunganya kan kalau yang untuk alternatif si A nggak ada kan? Kalau kita lihat dari tabel aja biar nggak bingung. Nah, untuk yang menghitung DFL yang pertama itu kan rumusnya itu EBIT dibagi EBIT min I. I itu bunga. Nah, untuk yang pertama, yang alternatif pertama berarti tinggal ini EBIT-nya 500 juta dibagi dengan 500 juta dikurangi bunga. Bunganya nol. Kemudian untuk alternatif kedua dan ketiga sama. Tinggal EBIT-nya itu 500 juta dibagi dengan 500 juta dikurangi bunganya 64.800.000. Nah, untuk yang alternatif ketiga pun sama karena memang angkanya sama. Nah, jadi nanti hasilnya diketahui untuk alternatif A1, alternatif B 1,15, kemudian untuk alternatif yang C sama 1,15. Jadi untuk rumus hasilnya itu EBIT dibagi EBIT min I itu bunga. Ini bukan satu bunga gitu. Kalau mau ngikutin rumus ini pun boleh, tapi ada cara yang lebih singkatnya seperti itu karena hasil akhirnya pun akan tetap sama gitu. Nah, kemudian yang D itu diminta menghitung DCL. Rumus DCL itu tinggal penjualan dikurangi biaya variabel dibagi dengan EBIT dikurangi I, dikurangi bunga. Sebenarnya sama aja dikurangi bunga. Ini yang PD 1 minte ini dihapus aja gitu. Cara yang lebih simpelnya tinggal penjualan dikurangi biaya variabel dibagi dengan EBIT dikurangi I. Nah, coba kita lihat dari soalnya. Untuk yang DCL, kalau kita lihat dari alternatif pendanaan yang pertama, penjualannya itu tadi kita tahu 200, untuk penjualannya itu 500 juta. Kemudian tadi 500 juta kan dari 100.000 unit dikali dengan 50.000, kemudian dikurangi dengan biaya variabelnya tadi sama juga dikali 100.000 unit. Nah, dibagi dengan EBIT-nya itu tetap sama 500 juta dikurangi I. I-nya itu tadi masing-masing untuk alternatif pendanaan. Untuk yang alternatif A 0 bunganya, yang alternatif B ini 64.800. Nah, jadi yang rumus yang ini tuh kita abaikan aja gitu. Nah, untuk alternatif A itu jadi DCL-nya 5, kemudian alternatif B sama C itu 5,74 karena bunganya sama gitu. Untuk soal 2 ada yang ditanyakan dulu? Jadi yang PD per itu dihapus aja ya, Teh? Yang rumus ini PD 1 minta dihapus saya, terus ini bukan satu. Jadi Tapi kalau I. mau pakai kalau mau pakai rumus penjualan dikurangi biaya variabel dibagi EBIT min, cuman EBIT aja gitu, EBIT min I, berarti ini bukan satu tapi I. Untuk soal kedua nggak ada pertanyaan ya, aman. Aman. Ya, masuk ke soal ketiga. Untuk soal ketiga itu diketahui EBIT-nya itu sebesar 2 miliar per tahun. Kemudian tarif pajaknya itu sebesar 20%. Nilai perusahaannya itu V sama dengan S sebesar 16 miliar. Dan untuk PV-nya itu sebesar 5 miliar. Nah, di mana diketahui tabel nilai utang perusahaan. Ada di sini ada beberapa nilai utang perusahaan dengan persentase yang berbeda-beda. Kemudian ditanyanya itu yang pertama itu diminta menghitung
biaya modal sendiri dan WACC. Kemudian yang kedua, menurut teori MM dengan pajak, berapa tingkat utang yang optimal? Dan yang ketiga itu biaya struktur modal yang optimal. Langsung masuk ke yang pertama. Jadi yang pertama itu sebelum masuk ke perhitungan biaya modal sendiri dan WACC, kita membuat tabel terlebih dahulu. Nah, untuk yang pertama itu kita menghitung persentase dari ini. Untuk diketahui untuk yang pertama itu ini rumusnya B per PV, present value. Tinggal B-nya itu 2.500.000 dibagi present value-nya tadi sebesar, mohon maaf, present value-nya sebesar 5 miliar. Nah, kita tinggal bagi 5 miliar per masing-masing utang. 2.500.000 dibagi 5 miliar, kemudian 5 miliar dibagi 5 miliar juga, sama untuk masing-masing utangnya dibagi present value-nya sebesar 5 miliar. Nah, kemudian untuk utang di sini kan tadi udah jelas gitu ya, di tabel ada. Nah, sekarang kita untuk tingkat bunga utang pun sama, karena di soal di sini udah ada, kita tinggal masukkan aja. Nah, untuk selanjutnya kita menghitung EBT. Ini tuh laba sebelum pajak. Nah, tinggal rumusnya itu tinggal EBIT dikurangi dengan RB dikali B. EBIT. EBIT-nya itu kita lihat dari soal. Untuk EBIT-nya itu sebesar 2 miliar per tahun. Berarti 2 miliar. Nah, tinggal 2 miliar dikurangi dengan RB-nya itu ini 0% dikali dengan 2 miliar 500. Jadi 2 miliar dikurangi 0 dikali 2 miliar 500. Nah, kemudian contoh yang kedua. Berarti tinggal EBIT-nya sama 2 miliar dikurangi dengan 2% dikali 5 miliar. Nah, begitupun untuk utang-utang yang lainnya. Nah, kemudian selanjutnya kita menghitung earning after tax ya. Nah, rumusnya itu tinggal EBT dikurangi dengan pajak. Nah, tapi pajaknya ini kita juga dia harus dikurangi dengan pajak di dalam artian pajaknya itu kan tadi bentuknya persentase. Untuk pajak itu sebesar maaf, pajaknya itu 20%. Nah, cara menghitungnya berarti tinggal ini EBT-nya itu 2 miliar. 2 miliar dikurangi dengan 2 miliar dikali 20%. Jadi, kita harus tahu dulu nih eh, pajak dari 2 miliar ini berapa sih sebenarnya sebelum dikurangi EBT. Jadi 2 miliar dikurangi 2 miliar dikali 20% itu kan 400 juta. Nah, tinggal 2 miliar dikurangi dengan 400 juta. Hasilnya itu 1 miliar 600. Nah, begitupun yang kedua, yang ini. Berarti tinggal EBT-nya itu 1 miliar 900 dikurangi dengan 1 miliar 900 dikali 20% gitu. Nah, begitupun untuk yang utang-utang yang berikutnya. Nah, kemudian kita menghitung jumlah modal sendiri. Nah, untuk jumlah modal sendiri, untuk utang yang pertama itu 16 miliar, ini kita ambil dari mana? Dari soal. Karena di soal itu kan ada, nih, dari soal itu ada nilai perusahaan V. Ada S, ini kan S, V sama dengan S. Modalnya itu 16 miliar. Nah, kemudian di sini pun diketahui present value-nya itu sebesar 5 miliar. Jadi, untuk modal pertama itu sebesar 16 miliar. Nah, untuk modal-modal yang berikutnya, kalau kita analisis dari masing-masing selisih dari 16 miliar ke 13,5, kemudian dari 13,5 ke 11 miliar, itu selisihnya itu masing-masing 5 miliar. Nah, maaf, bukan 5 miliar, 2 miliar setengah. Nah, 2 miliar setengah itu dari mana? Dari present value dibagi 2. Tadi kan present value-nya itu 5 miliar. Kalau dibagi 2 kan jadinya 2.500.000. Nah, 2.500.000 itu kita buat ngitung jumlah modal sendiri masing-masing utangnya. Jadi tinggal 16 miliar dikurangi 2.500.000, kemudian dikurangi lagi 2.500.000 sampai akhir. Sampai akhir. Masing-masing dikurangi 2.500.000. Nah, lanjut menghitung return on equity. Return on equity tinggal ini apa namanya, EAT dibagi dengan S. 1.600.000 dibagi dengan 16 miliar dikali persentasenya 100%. Kita coba hitung dulu ya, takutnya kebalik.
1.600.000.000 dibagi 16 miliar. Nah, kan 0,1 dikali 100% kan 10%. Nah, untuk yang utang-utang berikutnya sama, tinggal EAT dibagi dengan S. Ini 1.520.000 dibagi dengan 13.500.000 dikali 100%. Nah, ini untuk masing-masing return on equity-nya. Nah, sekarang baru kita masuk ke pertanyaannya, disuruh menghitung biaya modal sendiri dan WACC. Nah, untuk biaya modal sendiri, rumusnya itu E dibagi S, di mana E itu laba yang tersedia bagi pemilik, dibagi dengan nilai pasar modal sendiri. Nah, labanya kita ambil dari mana? Di sini kan udah diketahui nih laba. Laba bersihnya kan setelah pajaknya ini. Total dari EAT kita jumlahkan, ketemunya itu 6.060.000. Ini kenapa dikurung? Karena memang di sini ada yang bernilai negatif. Nah, ini sebenarnya jadinya itu sebenarnya bukan laba, lebih ke arah rugi gitu. Tapi karena emang di sini patokannya juga EAT, ternyata di sini minus, nggak apa-apa kita masukin aja, tapi di sini di keterangannya pun minus. Minus 6.060.000.000. Nanti dibagi S. S-nya itu kan tadi sudah diketahui di soal sebesar 16 miliar. Tadi kan eh P sama dengan S sebesar 16 miliar. Nah, hasilnya itu jadi 38%. Ini jadi minus. Sebenarnya ini lebih ke arah rugi gitu, bukan laba, karena dari awal pun si EAT-nya ini bukan memang benar-benar laba yang bersih, tapi ini lebih ke arah laba kotor gitu ya. Jadi meskipun di sininya ada minus, untuk perhitungan ke bawahnya pun harus tetap menggunakan minus gitu. Kemudian yang berikutnya menghitung WACC. Nah, untuk rumus WACC sendiri itu tinggal O per V, di mana O per V itu berarti O per B ditambah S sama dengan O itu EBIT dibagi dengan B tambah S. EBIT-nya itu kan tadi sudah diketahui di soal itu sebesar 2 miliar. Kemudian untuk B itu hutang. Hutang itu kalau kita totalkan jumlahnya itu 72.500.000.000. Nah, tinggal kita ditambah dengan S. S-nya tadi di soal udah ada sebesar 16 miliar. Nah, hasilnya jadi 2%. Dikali 100% gitu ya, hasilnya 2%. Nah, untuk soal yang kedua, menurut teori MM, tingkat utang yang optimal itu yang mana? Jadi kalau ditanya tingkat utang yang optimal, patokannya itu kita lihat ke sini, persentase yang utang ini. Di mana dikatakan optimal itu bila persentasenya ini sebesar 100%, berarti otomatis tingkat utang yang optimal itu pada saat utangnya itu sebesar 5 miliar, di mana tingkat utang bunganya itu sebesar 2%. Nah, di sini pun si pada tingkat bunga ini dia menghasilkan 1.500.000 menghasilkan laba sebesar 1.520.000.000. Nah, intinya patokannya kalau lihat tingkat utang yang optimal itu sini persentase yang ini, persentase yang bunga dibagi dengan present value. Lihat apa namanya tingkat bunga yang optimal itu pada saat 100%. Nah, ini. Nah, ini tingkat bunga yang optimal. Intinya patokannya persentase yang ini, bukan persentase yang tingkat bunga utang ini. Nah, kemudian untuk yang C itu ditanya struktur modal yang optimal. Nah, kalau struktur modal yang optimal, kita patokannya lihatnya di sini, di kolom return on equity. Kita lihat persentase return on equity yang paling terbesar tapi bernilainya positif. Kalau kita lihat kan yang paling terbesar itu 960%. Cuman karena ini negatif, berarti kan bukan struktur modal yang optimal. Di sini struktur modal yang optimal itu apa namanya sebesar 12%, di mana labanya itu sebesar ini, di mana jumlah modalnya itu sebesar 11 miliar. Jadi kalau ditanya tingkat tingkat utang yang optimal patokannya di BV yang ini, persentase yang ini. Kalau yang struktur modal yang optimal, maaf Tete ini dulu. Untuk yang utang yang optimal itu kita lihatnya di sini B per V, B per PV dengan
persentasenya 100%. Kalau ditanya struktur modal yang optimal, patokannya itu di RS di sini. Di mana persentasenya itu harus bernilai positif terbesar. Di sini berarti 12% dengan jumlah modalnya 11 miliar. Nah, itu mungkin untuk soal yang ketiga, ada yang ditanyakan dulu. Teteh, coba boleh tolong ke atas, please. Gimana? Untuk yang tadi, rumusnya gimana teh? Kalau yang EAT itu sebenarnya kalau simpelnya itu ini EBT dikurangi dengan pajak. Pajaknya Hmm. itu kan tadi 20%. Karena kita belum tahu 20% itu sebenarnya berapa sih. Jadi 20%-nya itu harus kita kalikan dulu dengan EBT, baru si EBT itu dikurangi pajaknya gitu. Kan tadi EBT-nya ini kan udah ketahuan nih 2 miliar. Nah, si pajaknya itu 20%. Berarti kita harus ngitung dulu pajak 20% dari 2 miliar ini sebenarnya berapa? Pajak 20% dari 2 miliar kan 400 juta. Nah, baru tinggal EBT dikurangi dengan pajaknya tadi 2 miliar gitu. Jadi 2 miliar dikurangi 2 miliar dikali 20% gitu. Jadi karena emang kecuali di situ emang udah tertera gitu. Sebenarnya biar nggak bingung, kalian bisa sih ngitung abis EBT ini buat kolom lagi T, kolom T. T itu T tulis T 20%. Jadi tinggal 2 miliar dikali 20%, kemudian ini dikali 20%. Jadi nanti sampingnya EAT itu ada T itu, ada kolom T gitu. Hmm. Ada kolom T bernilai angka. Jadi nggak bingung, tinggal tinggal EBT dikurangi T yang di sini, yang tabel yang di sini misal diselipin gitu. Kalau iya bingung pun gitu. Berarti rumusnya EBT dalam kurung EBT kali T gitu ya teh? Iya, kurangi tadi EBT dikurangi dalam kurung EBT kali T gitu. Ya, oke. Lanjut teh. Ya lanjut untuk soal yang terakhir, yang soal nomor 4. Di sini diketahui harga satu unit mesinnya itu 200 juta, kemudian pajaknya itu sebesar 40% dengan umur ekonomis 2 tahun. Kemudian melakukan pinjaman dana ke bank sebesar 200 juta dengan bunga per tahunnya 10% dan dilakukan pembayaran pada akhir tahun kedua. Kemudian melakukan sewa juga dengan uang sewanya itu sebesar 105 juta per tahun selama 2 tahun dilakukan setiap akhir tahun. Nah, untuk yang pertama ditanya, arus kas membeli mesin jika menggunakan pinjaman dana, dan yang kedua itu arus kas membeli mesin jika menggunakan leasing, dan sebaiknya eh, mesin itu dibeli dengan pinjaman dana atau dari leasing. Untuk yang pertama itu diminta menghitung arus kas apabila mesin dibeli dari menggunakan pinjaman bank. Nah, kita bikin tapi terlebih dahulu, maaf. Di sini harga beli mesinnya itu 200 juta. Kenapa ini dikurung? Karena kita beli otomatis kan ngeluarin biaya gitu. Kemudian pinjaman kita meminjam dari bank sebesar 200 juta, otomatis positif karena kita pinjam. Kemudian kita menghitung biaya bunga. Nah, untuk menghitung biaya bunga, kita tinggal kalikan pinjaman ini. Tadi kan pinjaman dana ke banknya 200 juta dengan bunga per tahunnya 10%. Kita tinggal kalikan pinjaman 200 juta dikali 10%. Untuk tahun pertama 20 juta, untuk tahun kedua pun sama karena bunganya sama 10% per tahun. Nah, kemudian kita menghitung tax saving dari bunga. Kayak apa teh tambahan pajak dari bunganya gitu. Berarti otomatis kita dapat dapat dari kalau ini kan kalau biaya bunga tuh kayak kita ngeluarin admin. Kalau ini karena kita pinjam kita dapat dapat tabungan gitu intinya. Nah, rumusnya itu tinggal tax saving berarti pajak. Pajaknya itu kan tadi diketahui 40% ya. 40% dikali karena ini tax saving dari bunga berarti otomatis dikalinya itu dari biaya bunga bukan dikali dari pinjaman. Jadi tinggal 40% dikali dengan ini. Kalau kalau ini kan di keterangannya 40% dikali 10% dikali 200 juta. Sedangkan kan di sini biaya bunganya pun udah diketahui 20 juta.
Jadi tinggal 40% dikali dengan 20 juta, hasilnya itu 8 miliar. 8 juta, maaf. Nah, begitupun untuk tahun kedua sama. Nah, kemudian untuk pembayaran pokok pinjaman. Nah, disoalkan pembayarannya itu dilakukan pada akhir tahun kedua. Otomatis untuk tahun pertama kan nggak ngelakuin pembayaran. Nah, kita bayarnya itu di tahun kedua, berarti minus 200 juta, karena pinjamannya 200 juta. Nah, kita selanjutnya ngitung tax saving dari penyusutan, pajak dari penyusutan. Nah, untuk perhitungan tax saving dari penyusutan, pajaknya tetap sama 40% dikali dengan penyusutan. Penyusutannya kan tadi belum diketahui. Untuk menghitung penyusutan itu kan rumusnya tinggal ini harga mesin dibagi dengan umur ekonomis. Harga mesinnya 200 juta dibagi dengan 2 tahun. Ini berarti kan 100 juta tinggal 40% dikali dengan 100 juta. Hasilnya itu 40%. Maaf, 40 juta. Ini untuk tax saving dari penyusutan. Nah, kemudian kita menghitung arus kas keluar bersih. Kita tinggal hitung aja untuk tahun pertama, karena ini minus, berarti kita tinggal ini 40 juta ditambah 8 juta, dikurangi dengan 20 juta, hasilnya 28 juta. Nah, untuk tahun kedua, kita iniin dulu yang negatif, nggak apa-apa. Ini yang negatifnya berarti 20 juta ditambah dengan 200 juta, berarti minus kan? Minus 220 juta. Nah, ditambah berarti ini 8 juta sama 40 juta. Nah, hasilnya itu minus 172 juta. Ini untuk tahun kedua. Nah, sekarang kita menghitung, ini kan arus kas keluarnya. Untuk menghitung present value cost owning-nya, berapa sih sebenarnya kalau dari perhitungan tahun pertama dan kedua? Nah, rumusnya itu tinggal kita masukin aja. Tahun pertama 28 juta, ditambah dengan ini kan minus kan, berarti minus 172 juta. Ini masing ininya per 1 ditambah 0,06. 0,06 itu rumusnya dari apa namanya? Tadi kan pajaknya 40%. 40 dibagi 100 itu kan 0,4. Nah, rumusnya itu 1 dikurangi 0,4 itu kan 0,6. Nah, itu dikurangi lagi. Maaf, bentar. Nah, itu dibagi dengan 10. Nah, ini nanti persentasenya tuh dari yang pajak tadi, yang 40%. Nah, untuk yang pertama berarti 28 juta dibagi dengan 1 ditambah 0,06 pangkat 1, ini untuk tahun pertama. Yang kedua itu berarti minus 172 juta dibagi dengan 1 ditambah 0,6 pangkat 2 untuk tahun kedua. Nah, hasilnya itu minus 126.664,293. Nah, untuk yang kedua itu diminta menghitung arus kas jika mesin itu disewa atau leasing. Nah, tadi kan kita tuh melakukan sewa. Jika melakukan sewa itu kan pembayarannya 105 juta ya. Ini kurang 01, maaf. Coba kita lihat tadi soal. Ya, 105 juta per tahun. Dilakukan setiap akhir tahun, sama. Nah, ini pembayaran sewa yang 105 juta per tahun. Kemudian kita menghitung tax saving dari pembayaran sewa. Untuk tax saving dari pembayaran sewa sama aja, karena tadi kan diketahui pajaknya itu sebesar 40%, tinggal kita kalikan dengan sewanya 105 juta. Jadi untuk tax saving tahun pertama 42 juta, begitupun untuk tahun kedua. Nah, arus kas keluar bersihnya berarti tinggal selisih antara pembayaran sewa dengan tax saving dari pembayaran sewa. Kalau untuk tadi yang pertama kan pinjaman dana, jadi otomatis kan ada bunga pinjamannya. Nah, kalau sewa ini cuman ada pajaknya aja gitu. Pajak sewanya aja, nggak ada bunga pinjamannya gitu. Nah, kemudian kita menghitung PV cost leasing. Tinggal ini berarti minus 63 juta per 1 ditambah 0,6 pangkat 1. Ini kan minus sama minus 63 juta dibagi 1 ditambah 0,06 pangkat 2. Ini sebenarnya plus ya, cuman kalau plus dikali minus kan minus gitu. Nah, hasilnya itu minus 115.503, ini harusnya 738. Nah,
Kan tadi ditanya, sebenarnya kita tuh sebaiknya si perusahaan tuh lebih harusnya lebih milih minjem dana atau nyewa sih. Nah, kalau kita lihat dari ini, untuk membandingkan itu, kita abaikan aja tanda minusnya. Nah, kalau kita abaikan tanda minusnya, otomatis kan yang kita pilih itu yang lebih kecil, yang sewa. Nah, jadi si perusahaan itu lebih baik milih menyewa karena arus kasnya itu lebih efisien. Cuma 115.503. Jadi, untuk perbandingan itu, tanda minusnya itu kita abaikan aja gitu. Nah, ini mungkin untuk soal terakhir ya. Ada pertanyaan dulu.